Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Imam Syafi'i Kota Mojokerto yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan Muharram ini. Semoga seluruh amalan ketaatan yang kita lakukan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Begitu pula ibadah saum yang tengah kita jalankan, yaitu saum di bulan yang dimuliakan oleh Allah, saum Asyura, yang Nabi menyebutnya dengan syahrullah, bulannya Allah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa yang dikerjakan pada syahrullah, bulannya Allah, yaitu Muharram. Kata para alim ulama, salah satunya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, tidaklah sesuatu menempel pada nama Allah kecuali sesuatu itu pasti mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita ketika menyebutkan kata Baitullah, Bait Allah, Baitullah, rumah Allah, yaitu Ka'bah sebagai arah hadap kita pada saat kita sholat sebagai kiblat kaum muslimin, maka tentunya Ka'bah adalah rumah Allah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula bulan ini Nabi menyebutnya syahrullah, bulannya Allah. Oleh karena itu sekali lagi semoga ibadah saum yang tengah kita jalani ini
kita termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan dalam hadisnya riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi, siyamu yaumi asyura'a inni ahtasibu alallahi ayyukaffira sanatallati qablahu. Yang artinya, puasa Asyura, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dimaksud dapat menghapus dosa setahun yang lalu meliputi dosa kecil dan dosa besar. Namun kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dihapus adalah dosa-dosa kecilnya saja. Ala kulli hal, semoga seluruh amalan ketaatan kita sebagai peluntur dosa yang pernah kita lakukan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tepatnya yaitu di surat yang ke-11, surat Hud, ayat yang ke-114, dalam nukilan ayat, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapus dosa, kesalahan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kajian kita menjelang iftar, menjelang berbuka saum. Materinya adalah materi secara tematik, secara isidentil. Topik yang akan kami angkat ke permukaan kami beri judul terbukanya pintu-pintu langit dan terkabulnya doa. Terbukanya pintu-pintu langit dan terkabulnya doa. Namun sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai muqaddimah, kata pengantar, saya ingin mengatakan, mengingatkan kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian tentang dua hal. Apa itu? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, Sunan Ibnu Majah, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna du'a huwal ibadah. Singkat, pendek, namun maknanya mendalam. Itulah ciri daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu diberikan oleh Allah keistimewaan yang tidak diberikan nabi-nabi sebelumnya. Apa itu keistimewaannya? Nabi diberikan oleh Allah jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas, ucapan yang singkat, namun maknanya mendalam. Salah satunya adalah hadis ini, inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Doa itu bagian dari ibadah di dalam Islam. Pak, Bu, maaf, kita kan semuanya tahu yang namanya ibadah, apapun itu bentuknya, sholatkah, zakatkah, saumkah, hajikah, umrohkah, zikirkah, bacaan Al-Qurankah, sampai menikah, sampai berdoa, semuanya itu ibadah. Tidak akan pernah diterima oleh Allah ibadah tersebut kecuali pelakunya melakukan dua syarat. Dua syarat agar ibadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua ittiba, muttaba'atur Rasul. Syarat yang pertama ikhlas. Syarat yang pertama ibadah dilakukan harus lillah,
karena Allah, bukan linnas karena manusia. Dalilnya Allah berfirman, saya yakin Bapak Ibu hafal surat Al-An'am surat nomor 6 ayat 162. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah," bukan linnas, lillahi rabbil alamin, yang artinya Qul, katakanlah Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, kalau di terjemahan Quran Depak, itu Al-Quran terjemahan Depak, itu seringkali wa nusuki diartikan ibadahku. Tapi kalau dalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir, an-nusuk kurbanku, ala kulihal, kurban juga termasuk ibadah. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, adalah untuk Allah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Berarti ibadah harus karena Allah. Bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan menerima suatu amal ibadah illa, kecuali makana lahu khalisan, kecuali yang ia lakukan ikhlas, wa batughiya bihi wajhu, dan mengharap wajahnya Allah. Artinya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, bukan apresiasi manusia. Berarti ringkasnya ibadah harus ikhlas karena Allah. Salat yang karena manusia, riya, sum'ah, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Begitu juga ibadah yang lain, termasuk doa. Yang kedua, ittiba, yaitu mengikuti petunjuk Rasul. Saya yakin Bapak Ibu pasti sering mendengar Nabi bersabda dalam riwayat Muslim bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah, apapun bentuknya, yang kami tidak pernah mengamalkannya, maka amal itu tertolak, tidak diterima oleh Allah. Berarti ibadah itu harus tauqif, ibadah itu harus ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas, ittiba, ittiba, ikhlas. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan, mana mungkin seekor burung itu bisa terbang tinggi dengan satu sayap? Nggak mungkin. Burung itu bisa terbang tinggi dengan dua sayapnya. Kembali ke materi kita. Mana mungkin amalan manusia itu diterima, naik ke atas, diterima Rabbul Izzati wal Jalala, kalau dengan satu syarat saja. Maka harus dengan dua syarat, ikhlas, ittiba. Modal ikhlas tapi tidak ittiba, nggak diterima. Modal cuman ittiba tapi riya, nggak diterima. Dua-duanya harus, yaitu bersamaan. Oleh karena itu maka termasuk dalam hal doa ini, Nabi mengajarkan kepada kita tentang tata cara berdoa. Salah satunya, banyak ya tips kiat-kiat agar doa terkabul. Salah satunya Nabi mengajarkan kepada kita, yaitu lakukan doa itu pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajabah. Berdoalah pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang dikabulkannya doa itu punya peluang besar terkabul. Nah, kapan itu? Ya ini materinya sore hari ini. Ini masih muqaddimah dulu Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk mengingatkan diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasanya doa ini ibadah harus ada petunjuk. Salah satu petunjuknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukan doa itu pada waktu-waktu
kondisi-kondisi, tempat-tempat yang memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Lah, di mana saja nanti saya sebutkan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, mukadimah yang kedua ini. Bapak Ibu tadi kan sudah mendengar judul materi kita, bahkan flyernya mungkin panjenengan sudah membaca. Terbukanya pintu langit dan terkabulnya doa. Pak, Bu, kalau kita membaca tema ini terbukanya pintu langit ini perkara gaib. Yang tahu hanya Allah. Maka saya ingin mengingatkan diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika kita telah mengucapkan ikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah, syahadat yang kedua, maka konsekuensinya tasdiquhu fima akhbara. Wajib membenarkan semua ucapan Nabi dan tidak mempermasalahkan. Tidak boleh ditaktil, tidak boleh ditakyif, dipertanyakan. Kayak apa pintunya langit? Tidak boleh ditaktil, kayaknya kok tidak masuk akal, langit kok punya pintu. Tidak boleh ditasbih, diserupakan, kayaknya pintu langit itu mungkin kira-kira sama dengan, nggak boleh, haram. Tugas kita, pendekatan kita kalau kita membaca berita-berita gaib seperti ini, pendekatannya adalah dengan pendekatan iman, sami'na wa ata'na, bukan dengan pendekatan logika, akal, dan rasio. Nggak boleh. Makanya Bapak Ibu sekalian, Abu Jahal itu tersesat karena dia selalu memakai logika. Kita ketika berbicara perkara-perkara gaib, berita-berita Nabi tentang perkara gaib, salah satunya yang kita bahas sore hari ini, terbukanya pintu-pintu langit. Ini kan gaib. Apalagi berita-berita Nabi yang lain tentang surga, tentang neraka, tentang yaitu Al-Haud, telaga Al-Kausar, tentang Sirat, yaitu jembatan yang membentang di atas neraka, yang lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut, yang menghubungkan ke surga. Berita Nabi tentang mizan, neraca, ya. Terus berita Nabi tentang, misalnya lagi tentang bidadari, berita Nabi tentang azab kubur, nikmat kubur. Ini semua berita gaib. Pendekatannya sami'na wa ata'na. Kalau kita memakai akal, maka tentunya kita bukan orang yang bertakwa. Karena ciri orang bertakwa mengimani berita gaib. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini di dalamnya tidak ada keraguan, sebagai petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Termasuk berita yang akan kami sampaikan ini. Tidak perlu dipertanyakan terbukanya pintu langit itu kayak apa, pintunya seberapa besar, itu pintunya terbuat dari kayu apa, kamper apa meranti. Nggak usah. Ya, karena tugas kita bukan logika, tugas kita cuma mengimani apa yang Nabi sampaikan. Contoh, nanti salah satunya terbukanya pintu surga itu adalah misalnya nih ya, misalnya ini, saat sholat sunnah qobliyah duhur, sholat sunnah qobliyah duhur. Ustadz, Indonesia pukul 11:30 siang, Arab Saudi Ustadz masih pukul 7:30 Ustadz. Apakah pintu surga juga terbuka? Apa ini pintu surga? Mohon maaf, apakah pintu langit juga terbuka? Apa ini yang dimaksud terbukanya pintu langit itu lokal? Hanya Indonesia saja. Bahkan Ustadz kita 11:30 daerah Papua belum dohur atau mungkin sudah dohur.
Nggak usah dipertanyakan. Tugas kita sami'na wa ata'na. Tidak ada satupun di antara para sahabat Nabi yang mempertanyakan masalah ini. Padahal mereka adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah dan mereka adalah manusia-manusia terbaik, yaitu dari kalangan umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Maka kembali kepada materi kita, tugas kita sami'na wa ata'na. Ayo kita lihat kapan saja pintu-pintu langit itu terbuka dan doa dikabulkan. Pak, Bu, Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Berarti Allah itu memiliki sifat al-mujib, maha pengabul doa. Allah dan Rasulnya telah menginformasikan kepada kita saat-saat pintu langit terbuka, yang pada saat itu maka besar sekali peluang doa itu akan dikabulkan saat terbukanya pintu langit. Makanya judul materi kita, terbukanya pintu langit dan terkabulnya doa. Peluangnya besar. Kapan saja itu? 11 keadaan. Ada 11 waktu, 11 kondisi di mana pintu-pintu langit itu terbuka, otomatis peluang doa untuk dikabulkan sangatlah besar dan tipis sedikit sekali untuk ditolak. Sedikit sekali peluangnya. Peluang besarnya diterima oleh Allah. Kapan itu? 1. Yang pertama, ketika pintu langit terbuka dan terkabulnya doa. Yang pertama adalah saat dikumandangkannya azan. Saat azan berkumandang. Ini yang pertama ini. Yang kedua, lu dalilnya nanti jadi satu sama yang nomor 2. Dalilnya adalah saat barisan kaum muslimin berjihad di jalan Allah untuk melakukan penyerangan. Di saat kaum muslimin sedang berbaris berhadapan dengan musuh-musuh Allah, jihad fisabilillah, saat itulah pintu-pintu langit terbuka. Saya ulang ya, nomor 1 ketika azan berkumandang. Yang nomor 2 saat barisan kaum muslimin berjihad di jalan Allah untuk melakukan penyerangan. Dalil. Sebenarnya kitabnya saya bawa, bahkan masjid ini juga punya kitabnya, Sahih Targhib wa Tarhib. Lah di sana kitabnya. Nanti biasa dibaca sendiri ya, 6 jilid. Saya bacakan, saya bawa juga ke kitabnya. Yaitu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 266. Ini mengingat waktunya. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'atani tuftahu fihima abwabus sama. Dua waktu yang padanya pintu-pintu langit terbuka. Wa qallama turaddu ala da'in da'watuhu, dan jarang sekali orang yang berdoa pada 2 waktu tersebut doanya ditolak. Jarang yang ditolak. Berarti peluang besarnya diterima. Apa ini 2 waktu? 1, inda hudurin nida, pada saat seruan azan dikumandangkan, azan masuk, azan berkumandang. Yang kedua, wasaffi fi sabilillah, dan pada saat berbaris dalam perang di jalan Allah. Ini yang tadi sudah kami sampaikan. Ada yang bertanya, maaf ini saya potong dulu. Ustadz, ada nggak sih Ustadz di dalam Quran, bukan hadis, Quran aja, yang bikin kita yakin bahwasanya pintu langit itu punya pintu.
Langit itu punya pintu. Loh ada di surat An-Naba, surat yang ke-78. Kalau tidak salah ayatnya 19. Kalau tidak salah ya. Allah berfirman, "Wa futihatis sama'u fakanat abwaba." Dan apabila pintu-pintu langit sudah terbuka, lu bayangkan, berarti di Quran sudah disebutkan langit itu memiliki pintu. Apalagi hadis-hadis Nabi cerita tentang proses keluarnya ruh mukmin dan ruh kafir. Di saat ruh mukmin minta dibukakan pintu, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, begitu seterusnya. Panjang hadisnya. Intinya langit memiliki pintu. Sami'na wa ata'na. Karena Nabi tidak mungkin berdusta atas nama Allah. Yang Nabi ucapkan itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Nabi ucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan itu wahyu yang Allah wahyukan. Sami'na wa ata'na. Ini nomor 1 dan 2. Nomor 3. Saat iqomah dikumandangkan. Kalau tadi kan adzan dikumandangkan, makanya tolong setelah adzan, antara adzan dan iqomah jangan sampai kita tinggalkan, yaitu untuk tidak berdoa, jangan. Maka manfaatkan untuk memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, perbanyak, karena kesempatan peluangnya besar untuk dikabulkan. Yang nomor 3, saat iqomah dikumandangkan. Ya, saat iqomah. Loh Ustadz, iqomah itu kan singkat. Antara iqomah sampai ditegakkannya sholat kan singkat. Iya, di saat yang singkat itulah pintu-pintu langit terbuka. Makanya yaitu manfaatkan kita berdoa sekalipun doa itu pendek. Terutama pilihlah doa-doa jami. Katanya Aisyah radhiyallahu anhuma, Nabi itu menyukai doa jami dan Nabi tidak menyukai atau meninggalkan doa-doa yang selain jami. Yang Nabi suka itu doa-doa jami. Apa doa jami itu? Doa yang pendek, singkat, tapi maknanya luas, maknanya mendalam. Contohnya doa jami banyak. Di antaranya Robbana atina fid dunya hasanah. Itu doa jami. Atau doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan seterusnya itu sampai ada kata-kata wa as'aluka ma sa'ala wa as'aluka Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu permohonan yang semua nabi dan rasulmu meminta permohonan itu. Aku juga minta seperti itu. Loh, ini kan ringkas kayak doa seperti ini, yaitu namanya doa jami. Itu panjang itu ya Bapak Ibu sekalian, tapi itu cakupannya luas, termasuk Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa-apa yang bisa mendekatkanku dengan surga, entah itu dari ucapanku atau dari perbuatanku. Loh, itu doa jami, mencakup semua hal. Bahasa Indonesia boleh bahasa Indonesia. Ya, baik, kita lanjutkan. Mana dalilnya yang nomor 3 saat iqomah dikumandangkan? Dalilnya adalah riwayat Ahmad dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 260. Kalau tadi 266, ini nomor 260. Dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza thuwiba bis salati futihat abwabus sama wastujibat du'a. Jika iqomah sholat telah dikumandangkan, maka pintu-pintu langit dibuka dan doa pun dikabulkan. Singkat, memang singkat. Ya. Ada yang bertanya kemarin, bagus pertanyaannya, Ustadz. Kalau kita dengarkan adzan itu kan menirukan adzan, Ustaz, tugas kita. Kalau muadzinnya berkata Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau muadzinnya berkata hayalah sholat, kita ucapkan la haula wala quwata. Ketika terakhir la ilaha illallah, kita juga ucapkan la ilaha illallah. Benar. Lah kalau iqomah, apakah juga nirukan lafadz iqomah? Saya baca keterangan para alim ulama bahwasanya tetap menirukan iqomah, tetap.
Dalilnya di mana? Abu Dawud. Nabi mengatakan, lihat ya, Nabi bersabda dalam riwayat Abu Dawud, di antara dua adzan ada sholat sunnah. Di antara dua adzan ada sholat sunnah. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan di antara dua adzan adalah adzan dan iqamah. Berarti kalau begitu status iqamah sama dengan status adzan. Adzan kita tirukan, iqamah juga kita tirukan. Maka jangan disalahkan kalau ada muadzin mengumandangkan iqamah. Ketika beliau mengucapkan la ilaha illallah, lalu jamaah yang lain menirukan la ilaha illallah, karena status iqamah sama dengan adzan. Di antara dua adzan, maksudnya antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah di tengah-tengahnya. Wallahu a'lam bishawab. Riwayatnya sahih dalam Abu Dawud jilid 1 bab tentang adzan. Nabi menyebut iqamah itu dengan lafadz adzan. Berarti statusnya sama seperti adzan. Berarti ya ditirukan. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya nomor 4. Nah, ini merinding saya kalau baca hadis ini. Ya, nomor 4. Yang keempat adalah saat terbukanya pintu langit dan terkabulnya doa. Yang keempat, saat menanti di antara dua sholat fardu. Menanti di antara dua sholat fardu. Ya, contohnya biasanya sih yang waktunya pendek-pendek, misalnya antara maghrib dengan isya, menunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Atau mungkin sebagian bapak-bapak yang hadir di majelis ini, atau para umahat yang ada di atas, mungkin tadi sholat asarnya di masjid Imam Syafi'i, sholat asarnya. Setelah itu nggak pulang, menunggu karena ada kajian. Sekalian sholat maghribnya di masjid Imam Syafi'i. Menunggu sholat maghrib setelah sholat asar. Pokoknya di antara dua sholat fardu. Itu pintu-pintu langit terbuka. Mana dalilnya? Ayo kita dengarkan dalilnya. Hadisnya adalah yaitu riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 445. Perhatikan Bapak Ibu, apa kata baginda Nabi? Dari dalilnya ini dari sahabat Abdullah bin Amir radhiyallahu an. Ia berkata, "Shallaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib." Kami, kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kami sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat maghrib bersama Nabi. Faraja'a man raja'a. Di antara kami ada yang pulang setelah sholat maghrib. Mereka ada yang pulang. Wa aqaba man aqaba. Dan di antara kami ada yang tetap tinggal di masjid nunggu isaan sekalian. Jadi habis sholat maghrib nggak pulang, nunggu nanti yaitu sampai adzan isya, sholat isya sekalian. Apa yang terjadi? Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an qad hafazahun nafas. Artinya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan tergesa-gesa. Ya, sampai nafasnya tersengal-sengal. Loh, sebentar Ustadz, Nabi datang tergesa-gesa sampai nafasnya tersengal-sengal. Berarti Nabi setelah sholat maghrib pulang, nggak nunggu sampai isya. Iya, kenapa? Pak, Bu, maaf, Bapak Ibu harus tahu, Nabi nggak pernah sholat qobliyah ba'diyah di masjid. Meskipun rumah Nabi dekat Masjid Nabawi, meskipun pahalanya 1000 kali sholat di Masjid Nabawi, Nabi selalu sholatnya itu di rumah, qobliyah ba'diyah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim? Idza qadha ahadukumus shalah fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Apabila kalian telah mengerjakan sholat wajib di masjid, maka kerjakan pula lah sholat sunnah kalian di rumah. Kenapa? Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Maka Allah akan menjadikan rumahnya penuh dengan kebaikan, kebahagiaan.
Maka jangan dihabiskan semua di masjid. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud, setelah sholat maghrib, ada salah seorang sahabat berdiri mau bakdiyah maghrib. Sama Nabi dihentikan, tunggu dulu. Sholat apa yang mau kau kerjakan? Bakdiyah maghrib, wahai Rasulullah. Sholat ini tempatnya bukan di sini. Pulang, kerjakan di rumah. Rasul menyuruh sahabat ini tidak sholat di Masjid Nabawi. 1000 loh ini pahalanya, suruh sholat di rumah. Jangan dihabiskan di masjid. Lah kalau rumahnya jauh Ustadz, ya nggak apa-apa di masjid. Ya ini kan terkondisikan. Berarti nggak apa-apa kan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah di masjid, nggak apa-apa. Cuman kalau ditanya dalilnya yang afdol, yang utama, ya di rumah. Bapak Ibu sekalian, ini kembali ceritanya. Nabi pulang ke rumah setelah sholat maghrib untuk sholat sunnah ba'diyah. Setelah itu Nabi balik lagi, tergesa-gesa sampai nafasnya tersengal-sengal. Terus kata berikutnya dalam riwayat ini, waqad hasara an rukbataihi. Beliau mengangkat ujung daripada kainnya, ya pakaiannya, ujung daripada sarungnya atau gamisnya itu sampai ke lutut. Sampai ke lutut. Jadi Nabi ini tergopoh-gopoh dari rumah ke masjid sampai diangkat sampai ke lututnya. Nafasnya tersengal-sengal. Terus kemudian apa yang terjadi? Qala, Nabi bersabda. Lah ini yang bikin kita merinding. Apa kata Nabi? Abashiru, hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Kata Nabi, bergembiralah kalian. Loh kalian ini siapa? Yang tetap tinggal setelah sholat maghrib di masjid itu. Nabi katakan, bergembiralah kalian karena Rob kalian telah membuka pintu dari pintu-pintu langit. Yubahi bikumul malaika. Allah Ta'ala memuji kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Masya Allah, orang yang tidak pulang setelah sholat menunggu sholat berikutnya, itu satu persatu namanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Yaqul, lalu Allah berfirman, hadis qudsi ini, unduru ila ibadi qad qadaw faridatan wahum yantadhiruna ukhra. Lihatlah hamba-hambaku ini, mereka telah melaksanakan sholat fardu dan mereka menunggu sholat fardu berikutnya. Masya Allah, pintu langit dibuka, menunggu di antara dua sholat fardu. Itu ya. Oleh karena itu ini yang nomor 4. Yang nomor 5. Ustadz kalau nunggunya habis sholat subuh nunggu suruk Ustadz, isyrok, sholat sunnah isyrok, apa masuk dalam ayat ini? Maaf, masuk dalam hadis ini? Tidak, karena sholat sunnah isyrok itu hukumnya sunnah. Yang dimaksud itu di antara dua sholat fardu. Yang paling dekat ya maghrib ke isya, paling dekat. Ya, kita lanjutkan sekarang yang nomor 5. Saat sholat sunnah qobliyah zuhur. Sholat sunnah qobliyah zuhur. Loh, mana dalilnya? Dalilnya di dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 587 dari sahabat Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu an, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla dhuhri. Bahwasannya Rasulullah SAW sholat 4 rakaat setelah matahari tergelincir sebelum sholat duhur. Qobliyah duhur 4 rakaat. Qobliyah duhur 4 rakaat. Terus qala, Nabi bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Kata Nabi, inilah waktu di mana pintu-pintu langit sedang dibuka. Maka aku ingin ada amal solehku yang naik pada saat itu. Aku pengen amal solehku terangkat naik, maksudnya diterima oleh Allah saat itu. Makanya artinya ketika zuhur, yaitu pada saat qobliyah zuhur,
Waktu duhur loh ya, jangan nanti duhurnya mau asar, bukan ini ya, terus qobliyah. Ini masuk waktu duhur ya. Maka itulah pintu-pintu langit terbuka, manfaatkan. Lu 4 rakaat ini maksudnya gimana? Caranya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Riwayat Ibnu Majah, sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat yang dikerjakan malam hari dan siang hari 2 rakaat. Makanya termasuk tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat sholat duha 2 rakaat salam dan seterusnya. Ini cara pertama. Atau cara yang kedua, 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud, 1 kali salam. Mirip persis seperti sholat zuhur, asar dan isya. Tahiyatnya 2 kali, salamnya sekali. Boleh, silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana di antara 2 riwayat tersebut. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 6 Bapak Ibu. Nah ini nomor 6, saat pertengahan malam atau di akhir malam, sepertiga malam terakhir. Dalilnya adalah riwayat At-Tabrani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadis 786 dari Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabus samai nisfal laili fayunadi munadin." Artinya, pintu-pintu langit dibuka pada saat tengah malam, lalu ada penyeru yang berseru. Hal min da'in fayustajabu lahu. Adakah orang yang berdoa sehingga doanya akan dikabulkan? Hal min sa'ilin fayu'ta. Adakah orang yang minta sehingga permintaannya diberi? Hal min makrubin fayufarraju anhu. Adakah orang yang penuh kesulitan dalam hidupnya sehingga dia diberikan way out, jalan keluar? Fala yabqa muslimun yad'u bida'watin illa stajaballahu lahu. Maka tidaklah seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa di malam itu melainkan Allah pasti mengabulkan doanya. Sayang beribu sayang, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang sepertiga malam akhirnya tidak dipakai untuk munajat kepada Allah, untuk beribadah. Mereka habiskan waktunya di warkop begadang sampai pagi. Mereka habiskan waktu malamnya untuk nonton di televisi Barcelona melawan Deltras Sidoarjo, Real Madrid melawan Persebaya. Mojokerto ini ada kesebelasannya? Ada ya? Wah, ndak enak saya ndak tak sebut ya. Ya melawan Liverpool aja ya kesebelasan ya. Ngapain dihabiskan? Yaitu tayangan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu rugi kalau ada seseorang yang tidak menghabiskan waktu malamnya untuk munajat. Sedangkan setiap malam siapa yang berdoa akan dikabulkan, siapa yang minta akan diberi, siapa yang penuh dengan kesulitan hidupnya Allah akan berikan jalan keluar. Tapi mereka menghabiskan waktu malamnya untuk maksiat, ke tempat-tempat maksiat dan seterusnya, waliyadzubillah. Atau mereka memperpanjang tidurnya. Oleh karena itu maka rugi. Waktu ini tiap malam lewat terus rugi. Pintu-pintu terbuka, peluang besar doa terkabul. Nomor 7, ketika sholat. Nah ini tambahan ilmu ini. Nomor 7, mohon maaf. Ketika sholat membaca doa istiftah ya. Doa istiftah bukan Allahumma ba'id baini, bukan hamdan kasir, alhamdulillahi hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Bukan. Hamdan kasiran thayyiban mubarak. Bukan. Tetapi doa yang dibaca yang membuat pintu-pintu langit dibuka, doa istiftahnya, insya Allah hafal kok. Insya Allah hafal. Cuman kita mungkin jarang membacanya. Begini, saya bacakan. Gimana bacaannya? Saya bacakan dulu dalilnya, nanti ketemu itu. Dalilnya riwayat Muslim, kitabnya saya bawa Sahih Muslim. Nomor aslinya 601, nomor aslinya. Kalau cetakan terjemahan 557 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwasannya yaitu
Ada seseorang yang sholat bersama dengan, pada saat kami sholat, kami para sahabat sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seseorang yang membaca dalam sholatnya istiftah. Setelah takbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian Nabi bersabda setelah sholat, Nabi bersabda, manil qailu kalimata kadza wa kadza. Siapa tadi yang membaca kalimat kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila? Siapa yang baca itu? Qala rajulun minal qaum. Seorang sahabat Nabi menjawab, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, ajibtu. Nabi bilang, ajibtu laha, futihat laha abwabus sama. Saya kagum dengan kalimat tersebut. Pintu-pintu langit terbuka dengan ucapan doa itu. Masya Allah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Aku kagum. Apa kata Ibnu Umar? Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, si pembawa hadis ini, cerita hadis ini berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik." Aku tidak pernah meninggalkan bacaan itu semenjak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Sejak Nabi kagum dan mengatakan pintu-pintu langit terbuka, mulai saat itu tidak aku tinggalkan istiftah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Oh, ya silakan pakai Allahumma ba'id atau boleh, itu juga sahih. Ini kan materi kita pintu-pintu langit terbuka, kesempatan doa terkabul. Yang kedelapan, saat datang bulan Ramadan, mudah-mudahan Ramadan kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di Ramadan-Ramadan yang akan datang, masa-masa yang akan datang. Mana dalilnya pintu-pintu langit dibuka saat masuk Ramadan? Dalilnya riwayat An-Nasai dan Al-Baihaqi dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 999 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum syahru ramadhana syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamahu. Artinya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Nabi yang mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa di bulan itu. Tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka. Wa tukhlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka jahim ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Syaitan-syaitan yang bengal dibelenggu. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan Allah mempunyai satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia benar-benar tidak akan mendapatkan kebaikan apapun di bulan Ramadan. Sia-sia Ramadannya. Hanya merasakan lapar dan haus saja. Tidak lebih dari itu. Baik, sekarang nomor 9, 10, dan 11. Terakhir, penutup. Karena 3 ini dalilnya jadi 1. 9, 10, 11. Apa itu yang ke-9? Doanya orang yang menjelang berbuka puasa. Saat-saat seperti ini. Pintu langit terbuka, menjelang berbuka. Pintu langit terbuka, menjelang berbuka. Berbuka puasa wajib, berbuka puasa sunnah. Ayamul bidka, asyuroka, arofaka, 6 hari di bulan Syawalka, dan seterusnya. Berbuka puasa. Yang ke-10, doanya pemimpin yang adil, yang tidak mendolimi rakyatnya, adil. Yang ke-11, doanya orang yang terzolimi. Mana dalilnya? Kita dengarkan dalilnya. Riwayat Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi,
Kitabnya ada di sini, warnanya kuning, jilid 3, nomor 3598. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 macam golongan manusia yang doa mereka tidak akan ditolak, nggak akan ditolak. Siapa itu? As-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai menjelang ia berbuka. Doanya orang puasa terutama menjelang berbuka. Yang pertama. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Doanya pemimpin adil. Nomor 3, wa da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya, terzolimi. Lanjut, yarfa'uhallahu fawqal ghamam wa yaftahu laha abwabas sama. Nabi melanjutkan, Allah akan mengangkat doanya 3 orang itu sampai ke atas awan, lalu dibukakan pintu-pintu langit untuknya. Wa yaqulu rabbu, lalu Allah berfirman, wa izzati la ansurannaki walau ba'da hinin, demi keagunganku aku akan benar-benar menolongmu meskipun tidak serta-merta. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu langit untuk 3 golongan manusia ini. Doa-doa mereka. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah terima taubat kita. Semoga Allah tidak jadikan Asyura ini yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Karena kata para alim ulama, ada 3 waktu dari 10 hari yang diagungkan, yang dimuliakan. Yang pertama 10 hari terakhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah, sebagaimana Allah sebutkan walayalin ashr wal fajr walayalin ashr, demi waktu subuh dan demi malam yang 10, maksudnya Zulhijjah. Dan yang ketiga 10 hari pertama bulan Muharram, di mana saat ini kita berada di hari yang terakhir dari 10 hari tersebut. Adapun hari-hari berikutnya, perbanyaklah puasa sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, karena mengingat waktunya persiapan untuk berbuka, dan tentunya kita berikan kesempatan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah perkenankan, Allah kabulkan doa-doa kita. Saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.